Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camnya on kalau ya, dibuka semua camnya. Ya. Jadi selamat siang. Minggu kemarin sudah Pak bagikan PDF tentang mesin press ya, mesin press. Kamu sudah tahu bagi bagian-bagiannya yang mana berfungsi ya, bisa membuat bubut permukaan ya, dan mesin press itu tiga dimensi ya, tiga aksis bukan tiga dimensi ya, tiga aksis ya, aksis pergerakannya bisa turun naik, samping kiri, samping kanan, depan belakang ya, melalui kepala dari eretan atasnya. Nah, salah satu proses pemesinan yang akan kamu temui juga di bengkel ya, yaitu mesin bubut ya. Nah, mesin bubut ini banyak digunakan untuk membuat silinder ya. Nantinya pekerjaan mesin bubut ya, dalam kaitannya nantinya adalah bubut luar dan bubut dalam, kemudian tirus ya, yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ ya, apa yang harus diperhatikan di sini kemarin ya, yang bisa melakukan pergerakan adalah dari pergerakan kalau mesin press kemarin pahatnya bergerak berputar ya. Nah, kemudian benda kerjanya bergerak samping kiri, samping kanan ya. Nah, jadi di sini bedanya pada mesin bubut itu pahatnya diam ya, pahatnya diam. Nah, jadi di situ yang membedakannya. Nah, untuk itu ya, kalian harus tahu ya bagian-bagian dari mesin bubut ini ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, dilihat di sini mesin bubut ya adalah perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang berputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari bendanya ya. Jadi sejajar, ingat sejajar ya, bergeraknya sejajar ya. Jadi kedalaman pemakanan dia akan mengikuti alurnya. Nah, gerak kedalaman pemakanan sejajar, kemudian nanti dia gerak translasi ya posisinya. Nah, di sini perlu kamu lihat kalau dari gambar ini apa yang harus kamu perhatikan. Di sini ada yang namanya ya gear level, ini tuas gearnya ya. Nah, itu akan kita gerakkan ya untuk merubah posisi dari gear ini ya, posisinya dia berubah nantinya. Nah, di sini juga gearnya nanti bisa dirubah-rubah ya. Nah, di sini ada untuk pergerakan ya, pemakanannya ya, pergerakan pemakanannya sama seperti mesin press ya, dia bergerak bisa secara otomatis. Nah, ya, ini juga bisa bergerak depan belakang ya. Nah, tapi ini kan dua aksis, dia tidak bisa bergerak naik turun, tidak ya, karena pahatnya itu sejajar, kita mesti posisikan sejajar dengan safety centernya. Nah, di sini ya kita tahu ini ya headstocknya di dalam sini ya. Ini ada motor di sini ya. Nah, ini kecepatan motornya nantinya ya, untuk mengatur kecepatan motornya. Kemudian ini cat untuk mencekam bendanya ya. Di sini selang cooler, ini tempat posnya atau tempat penunjukan pahatnya ya. Nah, ini nantinya berfungsi untuk
bagian eretan atas yang ini berfungsi untuk membuat tirus, ya, bubut tirus top slide ini. Kemudian lead screw ini berfungsi nantinya untuk membuat ulir, ya, bubut ulir. Kemudian ini tailstocknya, ya, ini kecepatan dari eretannya, ya, saddle ini, ya. Nah, di sini jadi kamu harus perhatikan di sini juga baik-baik bahwa yang berfungsi di sini, ya, di eretan atas ini, tuas ini dan ini, ya. Nah, ini sebagai tailstock ini, ya, biasanya berfungsi untuk pengukuran, ya, mata bor itu akan diletakkan di situ, atau untuk membuat center, ya, memegang atau juga untuk memegang benda yang panjang kalau bobot kita panjang, ya. Nah, dari sini juga, ya, nah ini yang pembubutan yang bisa dilakukan, pembubutan tepi, silinder, alur, ya, chamfer, pembubutan ulir, pengeboran, ya, lubang awalnya drilling, kemudian boring, memperbesar lubangnya, karter atau purling, ya, di sini, kemudian remer. Nah, kalau kita lihat untuk pahatnya, inilah, ya, pahatnya, ya, salah satu pahat yang digunakan, ya, tepi rata kanan atau pahat kasar, ya. Nah, nanti kamu harus tahu geometrinya. Nah, di sini juga nanti terkaitnya cara buat pahat di di bengkel nanti diajarkan lebih lanjut lagi, ya. Nah, ini sudut-sudutnya kamu harus tahu, sudut depan, sudut tatalnya, ya, yang di sini, ya, sudut tatalnya, ya, slide rectangle-nya, sudah itu bebasnya, sudut bebas, ya, ini sudut bebas itu dia tidak melakukan pemakanan seperti mata pisau, itu kan ada kemiringannya, ya. Nah, ini pahat-pahat yang harus kamu kenal, ya. Nah, ya, ini pahat tepi rata kanan, ini pahat celah, ya. Ada pemakanan pahat finishing, ya. Nah, ya, ini pahat alur juga, ya. Kemudian ini pahat ulir nantinya, ya. Ini pahat chamfer, ya. Ini pahat chamfernya beda sudutnya 45 derajat dan 60 derajat, ya. Bahan pahat sendiri itu banyak macamnya, ya. Ini biasanya ini kalau yang seperti ini carbide, ya. Ada nanti pahat-pahat yang lainnya, ada yang pahat tempel. Kalau ini matanya bisa diganti-ganti, ya. Matanya bisa diganti-ganti, ya. Nah, ini, ya, kalau kamu lihat ini pahatnya bisa kita ganti-ganti, tapi di kita biasanya pakai pahat HSS, ya. Nah, itu perlu kita bentuk, ya, kita bentuk, ya. Kalau ini sudah terbentuk, ya, nanti tinggal diganti saja matanya, ya. Ini pemegangnya, holdernya, ya. Ini banyak jenis-jenis tipe pahatnya. Kemudian apa yang harus kamu perhatikan di mesin press kemarin, ya, sama, ya. Pada mesin bubut ini juga harus memperhatikan cutting speed-nya, ya. Kemudian putaran mesinnya, kemudian pemakanan, nah, sehingga bisa dapat waktu proses pemakanannya, ya. Nah, ini nanti berlanjut, ya, materi ini akan berlanjut di proses pemesinan, ya. Kamu tapi harus tahu dasar penghitungan yang paling dasar untuk mesin, ya. Semua mesin adalah cutting speed-nya ini, ya, cutting speed-nya. Nah, berapa sih cutting speed-nya rumusnya, ya? VDN plus 1000, ya. Nah,
itu tetap kita itu tergantung dari material yang kamu lakukan proses pembubutan ya. Nah ini ya, nah ini ada bahan yang harus kamu perhatikan ya. Besi luna atau mill steel ya, itu kecepatan pemakanannya itu 18 sampai 21 meter per menit ya. Ini 60 sampai 70 meter feet per menit ya. Nah, pahat karbida ini pahat SSS, ini untuk ASS, dan ini untuk karbide ya. Ini bisa lebih cepat lagi kita lakukan ya, setelannya bisa kita lebih cepat. Tetapi rumus ini ya, rumus putaran ini harus kamu pahami nantinya terkait dengan perhitungan waktu pemesinan ya. Untuk lebih lanjut nanti waktu pemesinan itu akan dipelajari lanjut ya. Paling tidak di sini juga nanti Pak kenalkan cara menghitung waktu pemesinan ya. Kenapa? Nanti kamu bisa memperkirakan proses pemesinan yang dilakukan ya. Nah, jadi ini ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Pak Farhan Al-Kafi? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi yang paling pokok Pak ulangi, satu, kamu tahu jenis pahatnya. Ya. Kedua, kalian harus mengerti proses yang kalian lakukan. Ya. Ketiga, kalau proses itu pemakanan kasar, kita boleh makannya tebal. Ya, tetapi kalau tipis ya, pemakanan finishing, kita harus melakukan ketebalan pemakanannya tipis ya. Kemudian kecepatan putar harus kalian perhatikan di sini ya, kecepatan putar mesin ya. Makanya di sini Pak katakan ya bahwa kalian harus paham ya, menghitung ini ya, menghitung kecepatan putaran mesin ya, menghitung putaran mesin. Ini ada contoh ya, kita akan melakukan proses pembubutan ya. Di sini diameter bajanya lunak ya, akan dibubut dengan kecepatan CS-nya 25 meter per menit. Kecepatan RPM-nya berapa ya? Di sini kalau kita lihat di sini ya, nah dia baja lunak ya, tetapi di situ sudah ditetapkan bahwa kecepatannya bisa 25, maka pahatnya ya mungkin pahat bubut karbida ya, karbide ya. Nah, ya di sini bisa dilihat, maka dihitung ya setelah kita lakukan perhitungan ini RPM. Jadi kecepatan putar mesinnya adalah 128,415 putaran per menit RPM ya. Nah, kalau seandainya di tabelnya tidak ada, nah ya, ini pertanyaan, kalau tidak ada Pak, tidak ada Pak tabelnya di situ Pak, yang ada itu 120 sampai 130. Nah, limbek yang mana? Ya sebaiknya diambil yang di bawahnya ya, 120 ya. Kenapa? Kalau di atas terlalu cepat, nantinya pahatnya cepat tumpul ya, pahatnya cepat tumpul. Kalau di bawah pahatnya tidak akan lama usia pakainya ya. Nah, kalau ini ya kita melakukan pemakanannya ya, terkait dengan putaran kita dapat kecepatannya. Kalau kita mau kecepatan pemakanan, kalau kita mau gesernya berapa ya. Maka kalau ini ada contoh ya, sebuah pahat dengan putaran 750 rpm dan besar pemakanannya FP
kecil itu 0,2 mm per putaran. Nah, berapa kecepatan pemakanannya? Ya, adalah dikalikan 750 dikalikan 0,2, kecepatan pemakanannya 150 meter per menit. Ya, feedingnya nanti bisa dilihat di tabelnya. Ya, maka kita bisa setel. Ya, bisa kita setel. Nah, di sini ada waktu perhitungan waktu pemesinannya, ya. Jadi terkait rumus 1, ya, rumus yang ini, ya, N, dari N, ya, akan dapat, ya, bisa kita cari dari feedingnya, ya. Dari feeding pemakanan nanti bisa dapat yang namanya waktu pemakanan, ya. Nah, dari sini, ya, kenapa waktu pemakanan? Nah, ini sebenarnya kalau mau diturunkan rumus ini adalah rumus kecepatan translasi, ya, rumus kecepatan translasi. Dan L ini, ya, itu jarak dari awal kita ini, ya, ditambahkan dengan ini. Jadi pahatnya itu akan bergerak dari sini, ya, sampai sini, itu adalah L besar. Sedangkan L besar itu adalah jumlah dari L awal, posisi pahat awal, dan posisi pahat akhirnya, L-nya sepanjang pemakanannya. Maka itulah L. Nah, maka dari itu, ya, kita bisa menghitungkannya, waktu pemesinan adalah L dibagi dengan F feedingnya. Ya, feedingnya bisa kita ketahui. Ya, itu yang harus kalian pahami. Dari feeding kan kita harus tahu yang namanya putaran, ya, putaran mesin, ya. Jadi itu, ya, yang harus kalian pahami. Nah, ini contoh soal, ya, contoh soal sebuah benda, ya, dengan diameter 30 mili dibungkus sepanjang 70 mili. Kemudian dengan jarak start pahat 4, ya, data parameter pemesinannya, kecepatan potongnya itu 25 meter per menit, kemudian putaran pemakanannya, ya, satu putaran mesin itu pemakanannya 0,03 mm per putaran. Nah, berapa waktu prosesnya, ya. Nah, inilah waktu prosesnya setelah dihitung, ya, ini rumusnya, maka didapat 9 menit, ya. Nah, ini yang berguna kalau seandainya di proses produksi, ya, di proses produksi untuk menghitung waktu permesinan kapan kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan desain gambarnya, ya. Makanya kita, ya, kalian harus paham menghitung waktu permesinan, ya, sebab kamu sebagai sarjana nantinya harus tahu, ya, kamu buat gambarnya, kemudian kapan selesai waktunya untuk pekerjaan itu, ya. Nanti ditambahkan waktu setting, ya, waktu settingnya, kemudian ditambahkan proses pemesinannya, bobotnya berapa tingkat, sehingga misalnya kita buat poros bertingkat, ya. Jadi beberapa kali pemakanan sehingga jadi poros bertingkat tersebut, ya. Misalnya juga kita buat poros engkol, ya, poros engkol, ya, seperti itu juga. Nah, kalau seandainya itu prosesnya dengan menggunakan otomatis, ya, secara otomatis, pergerakannya otomatis, ya, pergerakannya otomatis, maka kita bisa hitung waktunya. Tetapi kalau secara manual kita tidak menggunakan otomatisnya, ya, maka waktu itu bisa kita perlambat atau kita percepat, ya. Nah, makanya kalian nanti kalau bekerja, ya, apalagi kalian nanti kepala bengkel, bisa mengukur posisi kerja dari anak buahnya, ya, pekerjanya.
Bagaimana bekerja di situ? Apakah dia males ataukah rajin, tergantung dari hasil yang dilakukan. Kalau seandainya dia sudah posisinya pakai mesin konvensional, ya, lalu mesin CNC kan tidak bisa kita mengaturnya secara manual, tetapi itu sudah diatur dari komputer, dari program yang sudah kita buat. Tetapi kalau mesin konvensional, ya bisa anak buahnya kalau untuk memakan kasar awal dia pakai manual, maka pekerjaannya lebih cepat, ya, maka skillnya itu lebih tinggi. Tapi ada juga yang malas, nah dia bisa atur waktunya, ya, berapa kapasitas produksinya, maka kamu bisa menilai nantinya. Kalau dia produksinya biasa kita secara normal menggunakan otomatis itu misalnya bisa 1000 PCS, ya, tetapi oleh dia bisa 1200, oh berarti dia sudah terampil, dia sudah menggunakan teknik-teknik pembubutan yang baik, proses produksi yang tahu. Ada juga yang dia tidak sampai harusnya 1000 targetnya, dia lakukan paling misalnya 900. Nah, ada apa? Kita bisa lihat, ya, ada apa? Dia harus di training sehingga dia lebih terampil lagi. Atau ini males, ya, biasa dia 1000 dia sampai, tetapi tidak sampai misalnya 950. Ada apa dalam tiap grafiknya, ada apa? Nah, beda itu juga dipengaruhi nanti sistem settingnya, ya. Kalau settingnya dia misalnya kurang terampil untuk men-settingnya, ya, membalancing titik center dari bendanya, ya, awalnya itu, ya, atau yang lainnya. Nah, jadi faktor-faktor tersebut bisa kita nilai, ya, bisa kita nilai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ada yang bisa yang ditanyakan? Kameranya coba dibuka semua, ya, kameranya bisa dibuka semua, ya. Ini Pak rekam, ya. Nanti juga ini kita sesi fotonya, ya. Coba kameranya dibuka semua. Kita tunggu 1 menit lagi, dibuka semua, on cam semua, ya. Silakan pasang gaya. Cheese, ya. Nanti ini Pak bagikan, ya. Silakan dibuka semua, ya. Ini masih ada 4 orang yang belum buka. Arif Jaka, Putra, coba dibuka kameranya. Arif, Putra, Muhammad Sahrul, dibuka semua, ya. Pak print screen 1, 2, ya. Jadi harus kalian pahami, ya, bahwa kita dari apa yang Pak jelaskan ini paling tidak kamu sudah paham, ya. Kamu sudah paham dan tahu, ya, dari prosesnya sebelum masuk ke praktek bengkelnya, ya. Nah, dan juga Pak harapkan kamu juga mencari referensi, ya, referensi lain yang dari Pak jelaskan ini. Mungkin kamu juga ketemu, ya, ininya. Nah, makanya ditambahkan keterampilannya, ya. Itu ada pertanyaan jelas? Oke, ya. Nah, sekarang sudah masuk minggu ke-7, ya, minggu ke-7. Minggu depan ada masih kita ini, ya. Minggu ke-9 kita mid test, ya. Minggu 9 kita mid test. Mid testnya belum Pak pikirkan seperti apa metodenya, ya, seperti apa metodenya.
Jadi kalian tunggu ya. Ini pelajari dari materi kita yang pertama tentang pengukuran, kemudian K3 juga ya, K3, kemudian las ya, kemudian mesin press dan mesin bubut sekarang. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, Pak yakin dari apa yang Pak jelaskan dan kamu sudah buat ya, resume dari apa yang Pak kasihkan tugas itu ya, bisa kamu mengerti ya apa yang harus dilakukan seorang calon sarjana ya yang bisa melakukan pekerjaan di praktek bengkel. Ya, itu ada pertanyaan kira-kira jelas berkaitan dengan akan meet ke depan 2 minggu lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak izin aja sebentar. Ya, silakan. Materi UTS-nya tuh yang sudah dipelajari kali, Pak? Ya. Dari awal kita ini dan perhatikan juga bahwa di situ bukan hanya materi yang Pak kasihkan, karena di situ ada kaitan dengan K3 ya. K3 memang sekilas di las itu ada K3 ya Pak kasihkan. Sebenarnya semuanya dalam kaitannya di bengkel ataupun di tempat lain ada K3-nya ya. Dan K3 paling pokok adalah kalian harus bekerjanya hati-hati, kemudian kalian harus melengkapi diri kalian itu memakai APD ya, menggunakan APD. Terutama kalau di las kan banyak sekali APD yang harus dipakai. Di proses pemesinan juga ada banyak ya, makanya APD yang mutlak harus dipakai apa? Nanti ada pertanyaan seperti itu ya, kamu bisa uraikan ya. Ada lagi pertanyaannya? Bagus tadi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya. UTS nanti online atau offline Pak? Nah, ya makanya mungkin secara online tetap dan dikirim secepatnya begitu. Nanti Pak buat mungkin Pak mau cari apa sistem sistem pakai seperti Kahoot atau yang lainnya ya, nanti Pak lihat dulu yang bisa memuat persoalan paling tidak 10 persoalan ya, bulan nilainya ya, makanya waktunya dibatasi ya, waktunya dibatasi. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ya Pak kira kalau tidak ada pertanyaan, ya kamu cari lagi pesan Pak satu yang mesin press, ya tambahkan materinya, ya dari kesimpulan yang kamu berikan 2 video kemarin, ya itu masih sudah benar, ya tetapi penjabarannya belum terlalu luas. Kalau untuk ringkas, ya bisa diterima, ya. Nah, di mesin bubut juga ini materinya ya nanti juga Pak share sama kalian biar tidak perlu ini dicatat ya. Jadi materi-materi yang sudah Pak bagikan, kamu sudah mentelaah juga mesin-mesin yang video-video yang Pak berikan ya, sehingga kamu jelas ya. Dan catatannya ya harus disimpan ya. Jangan sampai tidak ada nanti untuk semesteran itu Pak tanyakan ya. Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak.
Jadi Pak kira cukup untuk hari ini. Pak bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih.